di FKPIA, dan yang lebih khusus adalah mahasiswa PPG Prajabatan, atau mungkin ada juga dalam jabatan di jaringan, dalam jabatan juga. Diskusi kita ini saya tidak fokus pada kurikulumnya PPG Prajabatan. Saya kira Bapak Ibu dosen di sini, tapi saya lebih bagaimana sih menjadi guru profesional. Tidak harus di sekarang, tidak harus di zamannya Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka Belajar, sebab kurikulum akan berganti terus. Tapi bagaimana menjadi guru profesional itu kelak sampai nanti akhir masa jabatan kalian menjadi guru. Dulu sih lulusan S1 udah cukup jadi guru ya kan. Terus sekarang harus lewat PPG. Uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi dokter gitu. Yang diuji di UKM PPG itu, di UP-nya, uji pengetahuannya ada 3 macam. Pertama adalah soal hal yang berkenaan dengan pengetahuan tentang satu, bisa pedagogi, bisa pengenalan peserta didik, tapi masih pengetahuan ya. Bisa pengenalan peserta didik, bisa filsafat pendidikan, macam-macam. Bisa teknologi pendidikan, itulah pengetahuan tentang satu. Yang kedua, yang diuji adalah mata pelajaran kita sendiri, subjek matternya. Saya ini calon guru SD, ya materi SD. Saya calon guru bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia. Itu yang kedua. Ya, tapi semuanya, kenapa banyak yang tidak, nanti saya tunjukkan kok banyak yang tidak lulus kalau diuji kompetensi ini. Nah, yang ketiga yang diuji itu adalah ilmu atau teknologi yang menaungi bidang studi itu. Kan kalau bahasa Indonesia kan ada ilmu dan teknologi yang menaunginya, itu diuji juga. Jadi 3 macam itu. Tapi lihat konstruksinya yang berbeda. Selama kalian kuliah dulu, terlalu sering soalnya itu tentukan jelaskan bagaimana, begitu ya. Nah, nanti di UKM PPG soal seperti itu hampir sedikit sekali ditemukan. Yang banyak itu pada level high order thinking skill, high order level. Strateginya bagaimana? Bagaimana cara menguji bahwa pemahaman orang di level tingkat tinggi? Karena soal yang high order level tidak mungkin berubah menjadi low order, nggak mungkin. Tapi high order ada kategori sulit, ada kategori mudah, ya kan? Nah, contoh, di sini ada guru SD nggak? Ada kan? Calon guru SD kan? Nah, oke. Kalau saya buat 5 tambah titik-titik sama dengan 8, low order kan? Low order kan? Tapi kalau saya buat titik-titik tambah titik-titik sama dengan 8. High order kan? Nah, berapa? Titik-titik tambah titik sama dengan 8. Bisa banyak katakannya. Makanya high order, ya kan? Oke. Setengah kali sepertiga berapa? Setengah kali sepertiga. 1/6. Oke. P pecahan Q pecahan R sama dengan P kali Q sama dengan R. Di manakah posisi R? Ya kan? Ya kalau saya buat setengah kali sepertiga, 1/6, low order. Tapi saya naikkan sedikit, saya buat begini. P adalah pecahan, Q pecahan, P kali Q sama dengan R. R di mana posisinya? Siapa yang bisa jawab? Yang posisi R. Siapa yang bisa jawab? Iya kan? Kalau matematik seperti itu. Tapi itu belum soal seperti itu, masih lebih mudah dihadapi. Lihat, saya buat konstruksi begini. Nanti soal uji pengetahuan itu dibuat stimulusnya. Stimulus itu bisa peristiwa, bisa tentang teori, bisa macam-macam. Namanya juga stimulus. Oke? Dari stimulus itu baru dibuat STEM namanya. STEM, pokok soal. Jadi dulu nggak ada pakai stimulus. Kalian langsung mengerjakan pokok soal. Jadi pakai stimulus, pakai STEM, baru pakai option. Baru ada pilihannya. Disitulah gagalnya mahasiswa PPG itu. Kalau dikasih soal-soal yang seperti itu. Itulah makanya dia gagal. Jadi kalau menukik sekarang ke pembelajaran, apa yang harus dilakukan? Kan begitu. Apa yang harus dilakukan? Karena sejatinya tidak boleh orang mengajar kalau tak menguasai ilmunya. Iya kan? Maka
Ilmu yang paling mendasar menjadi guru itu adalah apakah saya menguasai ilmunya ini, mulai dari filosofinya sampai aplikasinya. Kalau tidak, nggak boleh ngajar. Berarti harus lulus dulu pengetahuan saya, baru saya uji kinerja. Jangan sampai dia lulus uji kinerja, tapi tak lulus pengetahuannya. Apa tafsirnya? Berarti dia sukses mengajarkan yang salah. Gitu kan? Loh, ilmunya nggak ada kok. Dia berhasil mengajarkan yang keliru, berhasil mengajarkan yang miskonsep. Contoh begini, saya ini mau ngajar, saya guru matematik, sistem bilangan real, diujilah saya sistem bilangan real, tak lulus saya. Tahu-tahu saya mengajar sistem bilangan real, kata yang menguji, bagus Bapak mengajar sistem bilangan realnya. Dari mana bagus? Orang saya ilmunya nggak tahu kok. Berarti saya bagus mengajarkan yang salah tentang sistem bilangan real. Pasti tafsirnya seperti itu. Jadi hati-hati menjadi guru. Itulah sebabnya makanya ini jadi profesi. Argumentasi pertama itu menjadi profesi. Yang kedua, nanti saya tunjukkan. Yang kedua, kenapa ini harus jadi profesi? Kenapa jadi profesi? Lihat. Kalau untuk mengajar, saya 1 tahun yang lalu itu ke Jerman. Menyaksikan robot itu disuruh oleh profesornya ngajar. Begitu profesornya lelah, dia bilang sama robotnya, bro, tolong ganti saya. Teng, 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 maju robotnya. Dijelaskannya. Sistematis dan tak ada lupanya. Kalau profesornya, apa ya istilahnya ya, lupa-lupa dia. Kalau si robot ini, gak ada lupanya sama sekali. Bahkan bisa diintegrasikan sama dia 5 bahasa. Kalau agak bingung dia melihat muridnya, dikasih kode sama profesornya, dia langsung beralih ke bahasa Lampung. Langsung beralih dia. Berarti kalau sekedar menjelaskan tidak lebih hebat guru dari robot itu. Ternyata di mana hebatnya guru? Di mana? Menurut kalian di mana bedanya? Jadi jangan bangga kali jadi guru, nanti kalau menjelaskan aja diganti sama robot. Di mana hebatnya gurunya? Memiliki perasaan, atau kalau diwujudkan dalam pendidikan apa? Apa yang tak bisa dilakukan guru? Apa yang tak bisa dilakukan robot tapi bisa dilakukan guru? Memahami karakter. Bisa diinstal sama dia karakter orang ini gini, masuk sama dia. Hafal dia terus. 1000 macam aja karakternya, 2000 belum bisa dihafalnya. Makanya kita nggak bisa melawan catur itu di artificial intelligence. Kita mikir 2 langkah itu 5 menit, dia 1 detik 3000 langkah dia analisis. Mana terlawan? Sama dengan robotnya. Jadi kalau ke depannya gak usah bangga jadi guru kalau cuma bisanya menjelaskan. Tapi apa yang tidak bisa dilakukan robot bisa dilakukan guru? Mendidik. Itu yang tak bisa. Guru, ini saya bisa lihat sorot mata dia ini, ikhlas apa tidak? Itu tahu guru. Guru ya kan? Nah, ya kan? Bisa saya. Bisa juga saya lihat. Ya tidak. Dia sih ikhlas, tapi tidaklah seikhlas saya. Coba lihat sorot mata saya. Ya kan? Nah, gurunya robot dia jelasin terus. Dia nggak tahu pura-pura ini, muridnya pura-pura lihat, padahal pikirannya di mana-mana. Nah, itu robot nggak bisa dia. Kalau guru tahu, ini pura-pura lihat saya ini. Nah, makanya dia duduk-duduk di belakang itu pura-pura. Padahal dia nanti chatting terus itu, lihat terus ya kan. Nah, makanya dia duduk di belakang. Itu guru tahu. Makanya dipanggilnya. Kenapa kamu kalau saya mengajar itu nggak pernah fokus? Padahal kamu pura-pura lihat saya, tapi pikiranmu di mana-mana gitu. Itu robot nggak bisa. Karena itu dibuat robot will not replace teacher. Tidak pernah robot bisa mengganti guru sepanjang zaman, nggak bisa. Karena dia nggak akan mendidik nanti, dan nggak paham. Oke, tapi teacher who cannot use technology, guru yang tidak bisa menggunakan teknologi, will be replaced. Jangan jadi guru kalau nggak bisa menggunakan teknologi nanti. Jangan jadi guru. Makanya Taiwan itu standar gurunya 1 bisa bahasa Mandarin, 2 bisa bahasa Inggris. Tunjuk tangan yang tidak bisa bahasa Inggris di sini. Alhamdulillah nggak ada ternyata. Jadi nggak bisa. Jangan jadi guru. Itu tiap. 3, mengerti artificial intelligence. Itulah robot tadi itu. Yang keempat, programmer, coding. Dia programmer di bidangnya. Kalau saya guru bahasa, saya harus programmer di bidang bahasa. Saya nggak usah buka-buka. Saya buat sendiri programnya. Itulah menjadi guru yang profesional itu. Seperti itu, tidak mudah. Ada lagi pekerjaan yang lebih rumit dari guru.
Siapa yang bisa menyebutkan? Apalagi pekerjaan yang lebih rumit dari guru? Dokter? Dokter? Apa tadi? Hah? Berumah tangga. Karena jadi guru juga kan? Kan guru pertama itu ibunya kan? Sekolah pertama kan di rumah. Madrasah pertama bagi anak itu di rumah. Berarti karena jadi guru kan? Nah itu berarti nggak lebih rumit dari guru. Dari guru rumah tangga tadi. Apalagi yang lebih rumit dari guru? Nggak ada. Pekerjaan tersulit di muka bumi ini yang ada hanya menjadi guru. Karena itulah dijamin oleh Allah masuk surga. Tapi bukan guru yang menipu-nipu murid ya. Bukan guru yang tidak serius ya. Nanti begitu dapat tunjangan profesi, udahlah gitu. Orang toh dapat terus kok gitu. Jangan yang seperti itu ya. Nah, kenapa dijamin kira-kira masuk surga? Argumentasinya gampang. Ketika anak Adam meninggal putus semuanya kecuali 3 hal. Salah satunya ilmu, bukan namanya ilmu yang diajarkan. Ya? Makanya begitu kita malaikat di kuburan itu kan berjuta tahun di kuburan. Kalau orang yang amalnya bagus kan kira-kira 1 malam lah rasanya di kuburan itu. Kalau amalnya tak ada, gelap kuburan itu rasanya. Lama kali dibangkitkan kan gitu kira-kira ya. Begitu dilihat ini kok besar sekali amalnya. Ditanya, apa kerja? Guru, udah langsung. Gak usah tanya lagi. Dulu. Oke. Pokoknya adik-adik sekalian, nah menjadi guru itu tidak mudah. Jadi menguasai ilmunya dan menguasai metodologinya. Ya kan? Tapi tidak cukup hanya 2 itu. Berarti jadi guru profesional itu jangan banyak-banyak dulu diingat. Menguasai ilmunya, menguasai metodologinya. Metodologinya bisa pakai komputer, bisa pakai daring-daringan, bisa pakai apa segala macam. Tadi kan ada pertanyaan, kenapa? Apa mungkin dengan daring mengajarkan sikap? Berat. Gak usah kalah-kalah. Anda tahu daring berhasil di mana di Amerika? Hanya di perguruan tinggi. SD, SMP, SMA gagal. Jadi udahlah, namanya COVID darurat ya sudahlah. Pura-pura lah kita daring, ya kan? Macam caranya? Harus realistis kita. Tapi kalau di perguruan tinggi berhasil dari itu. Kalau di SD nggak ada yang berhasil. Maka pertanyaan tadi menjadi menarik. Bagaimana caranya? Jawabnya sederhana. Gurunya harus kerjasama dengan orang tuanya. Jadi gurunya mengerti 1. RPP tatap muka, 2. RPP belajar di rumah. Jadi RPP-nya harus 4 ini. Jadi RPP yang kedua, buat RPP bahwa anak ini belajar di rumah di bawah bimbingan orang tua, oke? Dan masyarakat dan tokoh masyarakat. 3. RPP daring. Buat 4. RPP-nya blended, separuh daring, separuh luring, ganti lagi begini. Itulah hebatnya guru sekarang. Kalau dulu sebelum kalian ini cuma 1 RPP-nya. Tanya bapak-bapak dosen di FK pun nilai. Hanya RPP tatap muka. Pura-pura dengan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, cuma begitu doang. Sekarang guru seperti itu nggak laku. Kenapa? Bagaimana caranya daring mau mendidik anak, apalagi dalam ranah sikap, tanpa kerjasama dengan orang tua, mustahil itu. Jadi kalau ditanya hanya itu yang bisa memberhasilkan. Pekerjaan gurunya gimana? Buat RPP-nya. Anda ngerti nggak membuat RPP belajar di rumah, BDR namanya, bersama orang tua? Anda ngerti kan? Nah, kan beda membuatnya RPP yang Anda pakai dengan RPP yang dipakai Anda dan orang tua. Sama-sama pakai itu RPP itu. Jadi memang tidak mudah gitu jadi guru itu. Nah, ingat dulu yang 2 itu. Gak usah pakai slide ini dulu kita. Ingat dulu itu. Slide ini banyak saya buat. Ingat dulu bahwa saya betul-betul menguasai ilmunya. Kalau dosen, kalau guru matematik, dia kuasai betul matematikanya gimana sih? 1. Filsafat matematika kayak apa sih? 2. 3. Matematika untuk matematik, matematik untuk ilmu lain, matematik untuk kehidupan. Menguasai aplikasinya. Baru bisa menjadi guru matematik. Baru saya belajar gimana sih pedagogi matematik. Jangan sama dengan pedagogi sejarah. Bisa beda. Baru saya pelajari itu. Tapi yang ketiga, yang 2 ini mati suri bila yang ketiga tidak ada. Siapa yang tahu kira ini kuliah loh kita, kuliah umum. Saya bukan diundang menjadi penceramah seperti penceramah Maulid Nabi itu, bukan. Iya kan? Ini kuliah kita. Apa kira-kira yang ketiga ini? 2 ini akan mati suri. Ilmu yang saya miliki mati suri. Metodologi yang luar biasa yang saya kuasai, metode belajar itu mati suri juga. Kalau yang 1 ini tidak ada, kira-kira apa ini 1 ini?
Apa yang bisa? Apa? Bukan. Kalau yang tadi kan ada ilmu, ada materi yang diajari sudah ada. Sekarang masih dalam diri gurunya nih. Guru kan yang kita bicarakan tadi, guru profesional. Ya kan? Itu yang kita bicarakan tadi. Kalau muridnya bisa, jangan salah, nanti jangan-jangan orang tua pun jadi murid kalian. Begitu kalian buat RPP BDR, belajar dari rumah. Kayak mana nih bu gurunya RPP? Nah, duduk bapak di situ biar saya ajari cara menggunakan RPP. Kan begitu nanti kan? Nah, duduk bapak di situ. Karena nggak bisa kita ini sudah keniscayaan bahwa belajar ini pasti blended. Daring sama luring ini pasti kita pakai. Tapi jangan gara-gara daring itu korban sikap. Padahal output pendidikan yang terpenting itu sikap dulu kan. Orang kalau karakternya bagus, pas-pasan pun ilmunya dipakai orang itu. Karena bisa belajar. Sepintar apapun, nampaknya udah sok bahasa Medannya, gak usah dipakai itu. Banyak kali gayanya itu katanya. Langsung itu gak dipakai itu. Sepintar apapun itu orang. Begitu pentingnya adab. Nah, yang saya tanya sekarang itu. Dua ini, cuman dua yang mau diingat sekarang selama PPG, masa nggak bisa? Dua ini yang mau diingat. Terus satu lagi yang terpenting supaya dua yang termati suri apa? Keikhlasan. Apa? Keikhlasan. Keikhlasan. Itu dia. Sebutlah keikhlasan itu satu famili dengan kesungguhan. Betul nggak? Kejujuran. Betul nggak? Tampil mempesona. Guru ini sebagai panggilan jiwa. Jadi itulah yang membungkus yang dua ini. Ikhlas nggak sekarang jadi guru ini? Tulus tidak? Sungguh-sungguh tidak? Penuh kemurah hatian nggak? Guru ini panggilan jiwa atau tidak bagi kalian sekarang? Tanya diri masing-masing sekarang sebelum terlambat. Karena masih bisa mundurin dari PPG ini ya kan? Kayaknya saya rasa-rasakan, saya renungkan, tak cocok saya jadi guru profesional ini Pak. Saya cocoknya kayaknya bupati Pak, gitu. Ya kan? Pindah. Saya cocoknya kayak anggota dewan Pak. Ya udah nggak apa-apa kan pindah jadi anggota dewan. Gak pas ini sama saya. Jadi saya ini begitu startnya. Jadi jangan cetak guru profesional itu kalau hatinya belum berterima. Tidak ada orang yang bisa permanen mengerjakan sesuatu berkualitas kalau hati tak berterima. Puasa terima di hati. Karena puasa ini betul. Mengapa orang puasa? Awak muslim kan? Calon guru ini sekarang. Mengapa puasa? Apa? Kewajiban. Itulah jawaban terendah. Benar tapi terendah. Ya, kewajiban. Ya benar jawaban itu. Tapi jawaban terendah. Nah, oke. Kenapa pengen ikut PPG? Hah? Kenapa ikut PPG? Tunjangan. Kenapa? Kenapa? Gaji double. Kenapa ikut PPG? Masa panggilan jiwa di Jawa? Coba dulu. Jawaban itu tidak salah juga tidak benar. Kenapa itu? Kenapa tadi puasa kewajiban? Itulah paling rendah. Atau gini, kenapa Tuhan menyuruh kita berbuat baik? Kenapa Allah selalu menyuruh kita berbuat baik? Kenapa? Kenapa? Dapat pahala serendah-rendah jawaban yang benar. Tidak mudah kan menjawab mengapa itu kan? Itulah artinya dia tidak menguasai materinya. Kalau menguasai materinya tidak. Mengapa Allah menyuruh kita berbuat baik? Hanya satu jawabnya kalau menguasai. Karena Allah maha sayang pada kita. Itu jawabnya. Kalau Allah sangat sayang. Ya kan, tidak ada urusan. Kalau kalian sholat sedunia, tidak bertambah kekuasaan Allah. Andai kata kalian tak puasa, tak berkurang kekuasaan Allah. Tapi tak Allah menyuruh kita berbuat baik, kenapa? Karena sayang. Itulah setinggi-tinggi jawaban. Kenapa ikut PPG? Coba. Hah? Kenapa ikut PPG? Ya, mengupdate ilmu pengetahuan. Pasti benar jawaban ini. Tapi inilah benar tingkat 2. Kalau level 1 benar gimana? Kenapa ikut PPG? Pengenlah saya jadi guru Pak, terus dapat sertifikat pendidik, nanti dapat tunjangan profesi. Benar nggak jawaban itu? Manusiawi itu, tapi itulah level terendah. Serendah-rendah manusia bekerja untuk uang. Serendah-rendah manusia. Agak mirip lah dia dengan tetangga kita itu. Nah, bekerja untuk uang, bekerja untuk makan, bekerja untuk tunjangan profesi. Serendah-rendah manusia. Yes. Jadi setinggi-tinggi manusia. Kenapa kalau si PPG? Karena saya ingin jadi guru Pak. Sebab bagi saya guru ini adalah ibadah.
berhenti di situ. Nggak ada lagi manusia yang lebih tinggi dari situ. Jadi kalau ibadah dia pasti ikhlas kan? Apa ada orang beribadah, ya Allah aku sholat 2 rakaat terus gantilah dengan ini? Apa ada orang kayak gitu? Nggak ada. Dia ikhlas saja pokoknya. Semata-mata diserahkan sama Allah. Ya kan? Siapa yang bisa masuk surga? Yang disayang Allah, yang diridhai Allah. Yes. Berarti bukan yang sudah dimakan naik haji sudah ini, yang mendapat ridho dari Allah. Titik. Siapa yang mendapat ridho itu nanti? Nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Jangan kira sudah 5 kali naik haji, saya insya Allah Pak tiap malam saya tahajud. Dari situ aja udah sombong itu orangnya kan. Apa itu dia bilang sama kita di tahajud semalam. Hanya kan di handphone agak dibuatnya, ayo bangun tahajud supaya orang tahu kalau kita tahajud. Dari situ aja udah nggak benar. Oke? Saya menyampaikan dulu hakikat menjadi guru yang profesional. Bisa menangkap sekarang? Okay. Ada seorang dokter mengoperasi, membedah jantung, operasi jantung, dibedah jantungnya, rap dibuka jantungnya, jantung dikeluarkan di luar, mau diperiksa. Tiba-tiba dibisikkan perawat, Pak, yang dioperasi ini udah lari keluarganya Pak, bakal nggak bayar ini. Pertanyaannya, apa dokter berhenti mengoperasi? Tidak. Kenapa tidak berhenti? Karena profesi. Jawabnya karena profesi. Berarti kalau orang menjalankan profesi, apakah atasannya rektor, atasannya kapolda, atasannya siapa ketika dia menjalankan profesi? Allah. Ini keren nih, jurusan apa nih? Kalian salah. PGSD Pak. PGSD. Udah lah, ini kalau saya dosen di Unila, FKIP, saya luruskan ini asma. Sungguh, benar sungguh, jujur saya. Dari hati yang paling dalam. Sri Lestari. Kalau kayak gini calon guru udahlah, percaya kita bangsa ini bangkit. Lulus. Lulus. Apa yang nggak bisa dia jawab dengan bagus? Oke. Karena dia menjalankan profesi. Ketika orang menjalankan, saya nggak peduli, atasan saya bukan kepala sekolah. Itulah menjalankan. Dia tidak berhenti mengoperasi. Dia tidak bilang, oh biar aja jantungnya di luar, biar mati dia. Nggak ada dokter seperti itu. Dia bilang, nggak ada urusan saya, mau nggak bayar, mau ditangkap. Pokoknya kalau ini residivis yang saya operasi, selesai dulu saya operasi baru Anda tangkap. Jangan tangkap sekarang. Saya sedang menjalankan profesi ini. Guru seperti itu. Nggak ada begitu terlambat dalam profesi. Udah kita nggak usah ngajar baik-baik lah, di dalam profesi terlambat. Nggak ada guru yang seperti itu. Begitu dia sampai di depan kelasnya itu, dia all out, seikhlas mungkin. Dia bilang sama muridnya, anak-anakku sekalian, kalian sama dengan anak saya di rumah. Muridnya pun langsung lunglai terus. Baik kali ibu ini ya. Sama kita dengan anak-anak yang di rumah. Apapun disuruh dikerjakan anak itu. Apapun disuruh. Kenapa? Karena gurunya berhasil merebut hati. Mengajar itu adalah menaklukkan hati, bukan hanya pikiran. Begitu ditaklukkan hati anak-anak itu, disuruh apa saja dikerjakan. Mengingat gurunya macam Sri Lestari ini, nanti ini, ingat ya. Nanti kalau ini mengingat Sri Lestari ini aja, muridnya udah mau belajar. Baik kali bu, itulah nggak sampai hati kita nggak belajar tidak. Gitu dia. Tapi kalau gurunya bukan macam Sri Lestari, membayangkan gurunya aja muridnya udah mual. Kok nggak pernah sakit ibu itu, Pak? Kok datang terus ya gitu. Saya antar anak saya dulu masih sekolah, dia SMA, SMP. Terus diam aja. Kenapa diam aja? Kenapa diam aja Mang? Saya bilang, saya panggil Mang kalau sama anak itu kan. Nanti masuk fisika ya. Jadi kenapa kalau fisika? Dia udah stres dia main fisika. Kan? Betul kan? Membayangkan guru fisikanya aja dia stres. Apalah dapat anak ini belajar di sekolah? Jangan-jangan guru fisikanya stres juga mengajar. Dua oknum saling stres jumpa di kelas. Apa yang terjadi? Gak kenapa-apa itu. Nah, menjalankan profesi itu seperti itu. Kalian punya enggak? Gak peduli. Pokoknya saya datang. Itu saya di hadapan murid saya all out. Saya besok itu 4 perguruan tinggi. Ya kan? Hari ini aja yang 2. Saya harus bagaimana coba? Kalau mikirin honor saya, ngapain saya datang ke Unila ya kan? Kan udah dengarkan tadi dibacakan kan. Saya pernah eselon 1A, penting-penting amat sih saya datang ke Unila. Tapi saya senang berhadapan dengan guru dan calon guru. Hanya itu yang ada pada saya. Itu. Kebahagiaan itu yang ada pada saya. Karena saya sadar betul. BBG, bangkit bangsa dari guru. Gak ada yang bisa bangkit kecuali guru. Dibangkitkan di negara. Tidak ada kemajuan negara melebihi kemajuan pendidikan. Mustahil. Negara itu maju tapi pendidikannya morat-marit, nggak mungkin.
Tidak ada kemajuan pendidikan melebihi kemajuan guru. Nggak mungkin. Pendidikan di negara itu bagus, tapi gurunya morat-marit, mustahil. Tidak ada kemajuan berpikir rakyat melebihi kemajuan berpikir guru. Itu sebabnya saya bilang, kalau mau bangkit negeri ini, bangkitlah dari guru, bangkit dari sekolah. Tagline Universitas Negeri ini adalah membangun negeri dari sekolah. Nggak bisa. Kalian mau nyuruh orang-orang yang 55 tahun, jangan dengar beliau-beliau itu. Mau disuruh bertobat sekali umur 55 itu. Payah. Lebay. Suruh jujur. Payah. Dia memang gini Pak, katanya. Payah lemah Pak. Oknum-oknum tertentu sekarang. Bupati, wali kota. Untuk menjadi bupati kalian tahu berapa kan? Berapa sih gajinya? 50 juta kan per bulan? Katakan 100 juta. 1 tahun 1,2 M. Selama 5 tahun 6 miliar. Berapa pengeluaran untuk menjadi seorang bupati? Di kampung saya 200 M. Karena per penduduk 1,3 juta. Clear itu. Dengarkan pengadilan MA waktu itu. Anda itu ngasih 1,3 juta, itu jual, kata hakimnya. Oh tidak jual. Namanya toguro, bahasa Medan. Jemputan untuk datang memilih. Tapi kan masif. Oh soal masif, lawan kami itu masif juga Pak. Dia ngasih 250.000 Pak. Saya ngasih 1,3 juta Pak. Belak-belakan. Sama-sama masif. Kenapa saya dipilih? Karena saya lebih banyak saya kasih uangnya Pak. Belak-belakan di MA. Ya sudah kalau begitu, kalau itu bukan suap, itu namanya jemputan datang. Pokok lantik itu bupati itu kata. Dilantik bupati tempat saya. Kabupaten saya. Selesai. 200 M. Kapan itu kembalinya? Yang bisa dikumpulkan 1 tahun aja cuma 6 miliar kok. Coba logika sederhana. Sering sekali mau suruh bupatinya, Bapak yang jujur lah Pak Sikit Pak. Bapak janganlah nipu-nipu Pak. Jadi dibilangnya modal saya itu macam mana? Gimana kembalikan modal saya itu? Mari renungkan baik-baik. Apa kalian mau perbaiki dari situ? Dari mana bisa diperbaiki kalau bukan dari generasi? Tapi ingat, sikap yang disinggung tadi hanya bisa dibentuk 0,55 sampai 12, 6 sampai 12 tahun. Lewat dari situ, jangan bicara sikap tentang anak Indonesia. Percuma dan sia-sia. Lewat umur 12 tahun, payah dibentuk. Coba ceramahi mahasiswa sekarang, kalian lah. Lebay macam nggak tahu apa ini. Gitu dia. Payah sudah membentuknya. Tapi kalau di SD bisa, coba tunjukkan rasa jujur di SD. Baik, nah sekarang ini saya buka supaya ada gunanya supaya ini dibuat. Jangan percuma ini. Gak bisa ya. Bisa ditokok-tokok di situ Mas. Gak bisa ha? Hah? Ya, kan udah ditempel di laptop itu ha? Ya kan? Ini nextnya kan next slide ini. Orang itu toh? Oke. Gini kan aja Mas, tolong Mas di situ. Saya nih, oke. Supaya saya gambarkan. Nah, gini. Bicara PPG itu karena ini perkuliahan. Sekali lagi ini perkuliahan, ya. Saya harus konseptual, nggak boleh cuma ini kan. Oke, tapi paham dulu tadi guru profesional itu kan. Perbaiki kepribadian Anda, hati Anda, barulah bicara soal penguasaan materi dan betul mengajar. Oke. Ya, ini kita kan di situ ditulis menyongsong generasi emas 2045. Yang namanya kuliah kan harus nyambung lah. Kayak apa generasi emas 2045 itu? Kayak gini, mengangkat Indonesia menjadi negara maju dan merupakan kekuatan 12 besar dunia. Harus begitu di Indonesia. Terus Mas. Nah, lihat, naik dulu. Turun Mas, lanjut Mas. Bisa. Oke. Mudah-mudahan bisa. Oke. Nah. Oke, bisa ya. Oke, ini. Sekarang ini dia. Untuk bisa menjadi 12 besar, 7 besar dunia, lihat. Berapa jumlah kaum terdidiknya ini? 113 juta kaum terdidik yang kita butuhkan. Kaum terdidik. Sekarang kita hitung-hitungan yuk. Riset menunjukkan hanya 5% guru yang mengajarnya itu betul-betul ikhlas. Mengajarkannya high order thinking skill. Hanya 5%. 3 juta guru berarti 150.000 orang. Anak Indonesia 54 juta murid. Hanya 5% yang diajar dengan baik. Berarti kira-kira 2,7 juta. Berapa tahun supaya bisa mengejar yang 113 juta itu? Lama itu dia kan. Lama kan? 50 tahun.
50 tahun dari sekarang berarti 2072. Semua orang udah di mana-mana melejit. Ini hitung-hitungannya begini nih ya. Jadi kita mau menggunakan kata kunci ini 113 juta ini. Oke. Nah, sekarang coba lihat perkembangan peradaban global. Kalau gurunya ini nggak berubah, hanya yang terpenting nanti perubahan bagi gurunya. Bergerak kita dari pertanian, industri, digital, informasi, age of pervasive technology. Pervasive teknologi maksudnya era semua serba teknologi. Tidak ada lagi nanti yang nggak pakai teknologi. Masa ya teknologi nanti, ya kan? Ngomong pun pakai teknologi nanti, ya kan? Suami istri pun nanti pakai teknologi, nggak ada lagi kan? Oke, nah sekarang hati-hati, hanya ada dua revolusi yang akan revolusi industri dan revolusi digital. Yang memandu ini adalah teknologi dan pendidikan. Lihat. Kalau pendidikannya terlambat, ini namanya kita ini akan sengsara ini, akibatnya sengsara kita. Kalau pendidikannya di bawah, teknologinya gini, makanya lihat sekarang, bagaimana penggunaan dari handphone ini. Coba, ngeri nggak? Makanya di India diblok situs-situs yang porno. Kalau kita bebas kan? Kalian nggak percaya? Saya mau buka di sini, saya tunjukkan sama kalian ada blue film di sini. Nggak usah ya. Kalian nggak percaya? Sekejap, underground, blue film, bukan lagi foto-foto yang sama cakap yang porno-porno, enggak. Blue film ada. Bayangkan kalau pendidikan terlampaui oleh teknologi, ini baca di sini, yang ada social gain itu maksudnya kekacauan berbangsa bernegara yang terjadi. Tapi kalau pendidikan bisa melampaui jadi kuning ini namanya prosperity. Kita akan sejahtera. Itu gunanya nih pendidikan. Makanya nanti nih pendidikannya harus bisa melampaui perkembangan teknologi. Guru kan berarti. Siapa yang mau mengajarkan? Bagaimana cara menggunakan handphone yang benar, situs-situs itu. Meski ada di situ tidak dibuka muridnya karena dia tahu tidak pantas dia untuk melihat itu. Kesadaran itu yang perlu. Oke? Nah, sekarang saya lihat ini sekarang. Ini panggilan, kita harus bangkit ini. Lihat kita di sini, di skor PISA ini rendah sekali. Rendah kita ini. Padahal sekarang ada bonus demografi. Orang-orang muda Indonesia ini meledak. Hati-hati kalau banyak orang muda, pendidikannya nggak bagus, rusuh jadinya. Gampang demonstrasi. Kalau orang-orang tua yang banyak, lutut pun udah goyang. Jadi nggak akan demo-demo lagi dia. Payah menghadapi orang muda ini kalau nggak dididik dengan baik. Kondisi kita kan seperti itu. Jawabnya hanya guru yang bisa. Di tangan dia 54 juta setiap hari. Ada kampanye yang lebih besar dari kampanye guru di Indonesia? Nggak ada. Bayangkan setiap hari menghadapi 54 juta anak. Coba kalau 54 juta anak itu baik-baik dididik. Nggak ada. Mau diajak dia, nggak usah. Menipu itu katanya. Sadar dia. Nggak ada gunanya itu. Ayolah kita olah bapak itu pengusaha yang nggak usah. Itu nggak akan sampai kemana itu. Hidup ini terus apa rupanya? Mau ngumpulin berapa kau hidup ini rupanya? Kira-kira gitu kan. Apa yang kau makan rupanya? Ada orang mikir sampai 7 generasi ngapain? Sampai bertriliun itu apa coba? Coba kita renungkan baik-baik. Nabi Muhammad sebelum meninggal, semua hartanya diserahkan sama anak yatim. Ya kan? Kenapa? Nggak perlu. Yang perlu diwariskan itu ilmu. Itu kaum terdidik ya seperti itu. Kalau nggak kaum terdidik, sampai cucu yang ketujuh pun dipikirinya. Entah itu apa dikumpulinya, uangnya bertriliun-triliun. Nggak bisa dimakan. Apa gunanya coba? Kesadaran yang seperti itu dimiliki kaum terdidik. Nah, sekarang kita lihat perubahan mindset sebagai langkah awal. Itu tadi makanya penting mengubah pikiran hati. Jadi kalau dibilang set-setan ini lihat heart set, hati, mindset, pikiran, kan skill set, keterampilan, tool set, keterampilan yang teknis untuk menjadi guru. Kira-kira seperti itu. Tidak ada perbaikan yang monumental yang akan terjadi kecuali dimulai dari perubahan mindset. Tidak akan ada. Makanya sekarang tanya diri baik-baik. Ikhlaskah saya menjadi guru ini? Betul ini memang panggilan jiwa saya. Betul juga tadi apa itu? Kalau ikhlas ayo kita teruskan. Kalau tidak, percayalah Anda tidak pernah menjadi guru profesional. Mau 5 kali ikut PPG. Gak ada. Mau dinaikkan gaji 100 juta pun, kalau hati tidak pengen jadi guru yang baik, gak akan mengubah itu. Paling-paling beli mobil. Kalau yang laki-laki kawin lagi misalnya. Gak ada. Tidak bisa. Jadi gak ada gunanya semua itu. Oke? Nah sekarang inilah posisi kalian. Warna hitam kan sekarang kalian kan? Ya kan? Buktinya kan
Roknya kan hitam kan? Nah, makanya saya buat warna hitam pilihan di sini. Kan mahasiswa PPG. Mau kita rubah ini menjadi warna apa? Coba kita lihat jadi warna apa kira-kira ini kalau dirubah. Nah, itu dia. Guru profesional ternyata. Pakai jas dia, udah orang kaya dia. Ke sekolah udah pakai mobil, oke? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana? Apakah PPG ini bisa memindahkan kami menjadi orang seperti ini, Pak? Bisa. Bila satu, lihat. Yang harus dirubah itu adalah mindset. Dari sana. Jadi nggak ada misalnya mau diajari kayak mana kalian tentang pembelajaran bahasa Indonesia, PGT, KPGSD, matematika nggak ada kalau mindsetnya nggak berubah. Oke. Begitu mindset nanti berubah, barulah kita bicara. Nanti perubahan perilaku mendidik, perubahan suasana belajar, dan perbaikan kualitas lulusan. Oleh mana? Oleh 7 ini. Kalau belajar. Tapi bukan soal derajat-derajat. Memang hanya 7 ini kompetensi guru dimanapun guru itu berada. Mau di Indonesia, mau di Malaysia, mau di Singapura. Kalau di perajab kalian nanti kita manfaatkan jadi 3 ya kan. Tapi sama juga dengan 7 ini. Persis sama, kompatibel dengan 7 ini. Satu adalah soal karakter kalian. Perbaiki diri. Perbaiki keikhlasan. Saya tidak jadi pengusaha. Saya tidak cita-cita yang lain. Tapi saya jadi guru. Oke, perbaiki itu. Baru nanti pikirkan bagaimana sih memikirkan anak yang datang ke sekolah. Untuk apa anak SD datang ke sekolah? Itu yang dipikirkan sang gurunya. Ini anak SD. Artinya tujuan pembelajaran. Nah, lihat. Banyak orang mengerti tujuan negara. Atau tidak usahlah tujuan negara, tujuan pendidikan. Tapi tidak bisa menerjemahkannya sebagai tujuan belajar. Saya mau tanya sekarang. Tujuan pendidikan di Indonesia itu siapa yang bisa mengurainya? Coba loh. Perkuliahan ini. Tujuan pendidikan di Indonesia. Awak ini mahasiswa PPG, lulus S1. Sampai sekarang pun nggak bisa mendeskripsi tujuan pendidikan di Indonesia. Itu namanya tak serius itu PPG-nya. Karena nanti tugas seorang guru adalah mewujudkan tujuan pendidikan di Indonesia. Tujuan berbangsa bernegara di Indonesia. Pertanyaan saya sekarang, kira-kira tujuan pendidikan di Indonesia itu apa? Terus saja, kalian, saya senang gaya mereka ini Bapak Ibu dosen Unila. Pura-pura tidak tahu itu tapi bisa. Banyak orang pura-pura tahu tapi tak bisa. Di sini bagus di sini. Low profile namanya. Nah, mana tadi yang jawab tadi itu? Nah, silakan. Kuliah ini gak usah takut. Diskusi kita kuliah. Ingat kita kuliah, bukan ceramah Maulid Nabi, ya kan? Kalau salah jangan di blacklist ya Pak. Ya, menurut saya tujuan dari pendidikan di Indonesia untuk menghasilkan para siswa yang berakhlak, yang terdidik lebih baik dan mempunyai perilaku yang lebih baik. Terima kasih. Luar biasa. Jadi tak lain dari situ tujuannya. Bagus itu. Nah, lagi di sini Mas. Jadi Mas, namanya siapa Mas? Supaya semua ingat. Kalian kenal nggak ini? Coba putar dulu. Kenal nggak? Dia ini udah berjasa sama kita karena memberi pendapat. Jadi jangan pernah lupa kalian sama dia ini. Siapa namanya? Izin Pak. Perkenalkan nama saya Aditya Pratama dari program studi PGSD. Jadi izin menjawab Pak, tujuan pendidikan Indonesia itu yaitu memerdekakan manusia dengan semerdeka-merdekanya. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa yang disebut tadi? Siapa tadi namanya Mbak? Eka. Apa yang disebut Mbak Eka tadi dan Mas itu lihat. Saya rumuskan ya. Gak usah kalian yang merumuskan. Saya aja. Capek kalian nanti memikirkannya. Biar saya saja. Biar. Tujuan pendidikan Indonesia itu catat baik-baik. Satu, untuk mengembangkan potensi. Jadi potensi. Orang kalau lahir itu bawa potensi kan? Ya atau tidak? Kalau teori, siapa yang pernah tahu teorinya Vygotsky? Vygotsky, siapa yang sudah pernah dengar Vygotsky? Tunjuk tangan coba. Tapi barusan saya bilang ini Vygotsky, kok nggak dengar ke dia? Siapa yang tahu teorinya Vygotsky? Jadi tadi tujuan pendidikan di Indonesia itu di dunia ini adalah untuk mengembangkan potensi. Jadi tidak nol anak-anak itu. Teorinya Vygotsky, anak lahir itu membawa sesuatu. Tanpa diajari, dia membawa sesuatu yang bisa dia lakukan. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan, bisa dilakukan dengan bantuan guru, bantuan orang tua. Itu namanya ZPD, Zone Proximal Development. Ya kan, zona
pengembangan, inti pengembangan diri manusia. Tapi nanti yang ketiga ada juga sampai berakhir hidup orang, ada juga yang tak bisa dilakukannya. Misalnya, agak payah nanti kau mengoperasi orang, bisa kau operasi jantung nanti, nggak bisa kan? Nah, tidak sesuai dengan ini. Jadi ada yang bisa dilakukan bawa lahir, ada yang bisa dengan bantuan sampai meninggal kita ada yang tak bisa kita lakukan. Nah, untuk mengantarkan kita dari zona satu ke zona berikutnya namanya masalah, ada masalah. Oke. Jadi pendidikan didesain hanya untuk mengembangkan potensi anak-anak Indonesia untuk menjadi orang bagaimana? Bertanggung jawab dan demokratis. Titik. Bisa nggak bertanggung jawab saya kalau tak berkarakter? Dosen yang bertanggung jawab, gubernur yang bertanggung jawab, istri yang bertanggung jawab. Jadi tujuan pendidikan tanggung jawab. Dalam hidup ini yang paling mahal tanggung jawab untuk bertanggung jawab demokratis. Tapi yang tadi, tidak mungkin saya bisa diantarkan potensi saya menjadi bertanggung jawab kalau tak ada mediumnya. Mediumnya satu, iman takwa. Jangan nggak suka Indonesia ini. Iman takwa, akhlak mulia, sehat jasmani rohani, dan punya kreativitas, punya ilmu, punya keterampilan. Mereka itulah tujuan pendidikan. Oke? Nah sekarang itu mau dirumuskan di SD. Bayangkan itu, ingat tujuan pendidikan itu saat mengajar. Sehingga semua tujuan yang dirumuskan nanti di SD itu nih, di SMA dalam rangka itu. Tapi di sana saya buat ada lifelong learner, ada life skill, ada HOTS. Kenapa? Karena itulah modal untuk menjadi orang yang bertanggung jawab itu. Jadi di SD itu latihannya latihan bertanggung jawab, latihan berpikir, latihan bertindak, latihan merasakan, latihan berterima kasih, latihan memaafkan. Itu mestinya di SD. Nggak usah diforsir terlalu banyak ilmunya. Itu namanya merusak struktur anak Indonesia, struktur otaknya rusak. Karena disuruh untuk mempelajari sesuatu yang belum saatnya. Oke. Nah sekarang yang ketiga baru soal materi, yang keempat proses RPP merancangnya. Guru itu perancang yang hebat. Yang kelima mengendalikan suasana belajar. Sehingga betul-betul tadi dibilang Ibu Prof tadi dialogis. Karena Paulo Freire menempatkan 4 prinsip belajar itu. Satu memerdekakan, 2 membangun kesadaran, 3 sesuai dengan kehidupan, 4 dialogis. Pun yang namanya Ki Hajar Dewantara sama. Jadi sekarang itu yang kelima yang keenam menilai, yang ketujuh barulah melatih diri sendiri, merefleksi. Jadi tidak ada pelatihan yang hebat, termasuk PPG ini tidak sehebat oleh pelatihan diri sendiri. Saya yang belajar nanti, kalau nunggu-nunggu pelatihan itu dampaknya ada tapi kecil. Dampaknya yang dahsyat itu adalah pelatihan by myself, oleh diri saya sendiri. Saya belajar, saya latih, saya cari sumbernya, saya tanya guru besarnya, itulah yang dampaknya besar. Itulah kemampuan yang ketujuh. Jadi 7 inilah modal guru untuk bisa bertahan. Dan nanti dia akan melakukan transformasi tata kelola dan transformasi kultural di sekolah. Membangun negeri dari sekolah. Selama tidak terjadi transformasi kultural, tidak ada perubahan. Nah, kalian di PPG Praja kira-kira sama konsepnya. Tapi kita sederhanakan menjadi begini. Lihat nih, 3 saja. Sorry. Nih, lihat nih. 1, mengembangkan rencana pelaksanaan, mengembangkan lingkungan belajar, dan mengembangkan diri. Sama kan? Cuma ya di sini tadi kita pecah menjadi 4. Jadi sama. 3 ini juga 7 juga. Oke, inilah untuk menjadi guru itu tadi. 3 yang saya sebutkan tadi. Materi, kuasai materinya, kuasai metodologinya, tapi kepribadiannya dulu yang diperbaiki. Kita buat menjadi 7 tadi. Ya kan? Jadi 7. Jadi sekarang ingat 7 dari 3 itu. Oke. Nah sekarang saya mau menunjukkan apa tantangannya. Lihat contohnya. Betapa sulitnya perubahan mindset itu. Lihat, menilai. Jangankan Bapak Ibu guru, Bapak dosen-dosen ini. Saya dosen di jurusan matematik. Kalau ujian di jurusan kami itu nggak bisa jawab pun mahasiswanya dikasih nilai B. Nggak pernah objektif kita. Itu yang saya kira tidak bisa di jurusan saya. Karena itu di jurusan saya mengusulkan bila ada ujian meja hijau, kumpulkan pertanyaan. Kalau saya pembimbing, saya tidak pernah menguji. 3 itu aja yang saya kasih kesempatan menguji. Ada dosen pembimbing, dia pun yang paling galak menguji mahasiswanya. Tapi dia yang membimbing, kok dia yang paling galak? Orang dia yang bimbing sendiri. Nah, kalau saya tidak menguji. Tapi saya kumpulkan pertanyaan. Misalnya 3 penguji itu ada 10 pertanyaan.
Jadi tesis diserahkan, nilai dokumennya udah dibuat dosennya. Hari ini saya mau menguji penguasaan mahasiswa tentang dokumen itu. Ini campur aduk kan? Nah, lalu 10 pertanyaan. Saya tandai mana yang bisa dia jawab. Begitu siap ujian saya tanya. Dari 10 pertanyaan itu Anda bisa jawab 3. Anda minta lulus? Udahlah Pak, saya ngulang aja Pak. Begitu. Begitu kalau saya di jurusan saya. Ini enggak. Semua dosen menguji. Marah-marah. Apa yang kau bisa? Tahu-tahu nilainya nilai A. Tadi Bapak marah-marah ujinya kok sekarang nilai A. Kasihan. Oh, campur aduk rupanya. Kasihan dengan penilaian. Ya, makanya runyam negara ini kalau begitu. Kalau menilai, menilai. Kasihannya kasihan. Kok kasihan kasih uang gitu loh namanya kasihan. Karena kasih nilai. Kok nilai yang dikorbankan gara-gara persoalan kasihan. Maksud saya, betapa susahnya mengubah mindset tentang menilai. Lihat guru-gurunya. Kepala sekolah mengatakan bahwa sekolah kita ini sekolah yang bagus karena itu nggak mungkin muridnya ada di bawah nilai 7. Gurunya apa yang dilakukannya? Mengubah nilai 5 menjadi 7. Padahal maksud kepala sekolah rubah pembelajarannya. Karena anak-anak di sini pintar. Tidak mungkin nilainya 5. Bapak yang salah mestinya. Itu maksudnya. Gurunya jalan pintas. Ya udah kita rubah aja jadi 7. Salahkah seorang kepala sekolah mengatakan bahwa murid kita ini mampu? Salah tidak? Tidak. Salahkah seorang kepala dinas menginginkan anak-anaknya lulus semua? Tidak. Yang salah siapa sekarang? Bukan saya yang bilangnya. Nah, lihatlah mindset penilaian ini. Kenapa penting saya sampaikan ini di mana-mana, Bu? Lihat. Ini siapa yang menilai ini? Yang merah ini. Guru. Berapa nilai oleh guru? 9, 10, 8, 9, 10. Ini siapa yang biru ini? Tesnya berdasarkan tes standar. Berapa nilai orang ini? 3, 4, 5. Kenapa muridnya kalau gurunya menilai 8, 9, 10, dites pakai yang sebenarnya cuma 3, 4, 5. Berarti nilai yang dimiliki guru ini nilai apa ini? Nilai kasihan. Nah, beliau masih sok santun bilang nilai kasihan. Kalau saya mengatakan ini nilai apa sebenarnya ini? Yang dikasih guru ini nilai apa ini? Nilai palsu. Tapi beliau tadi bilang nilai kasihan. Ini palsu. Terbayang nggak adik-adikku semuanya? Guru memberi nilai palsu sama muridnya sendiri. Kata Winarno Surahman, dengar baik-baik. Memberi nilai palsu sama murid sendiri sama dengan membunuh anak kandung sendiri. Sekali lagi sama dengan membunuh anak kandung. Tapi bukan menikamnya jadi mati fisik, bukan. Membunuh maksudnya di situ membunuh mental, membunuh spiritualnya, membunuh kreativitasnya. Itulah memberi nilai palsu itu. Jangan kerjakan. Dan tidak mungkin dijamin masuk surga orang-orang yang memberi nilai palsu. Dia yang duluan di neraka. Awak guru lah, saya sangat katanya. Gak mungkin itu. Bapak, nah adik-adik lihat ini. Tidak jadi kalau begini. Nah, jadi ini sekarang mengubah mindset. Jadi di PPG-nya apa yang pertama dirubah? Mindset. Cobalah menilai lebih jujur dan lebih objektif. Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Hati-hati berjanji ya. Karena janji akan ditagih nanti. 3 tahun ke depan saya akan datang ke Lampung. Saya datangi sekolah kalian nanti. Mana janjinya? Oke, lihat. Yang berikut lihat. Mengubah mindset. RPP. Di Jepang RPP itu baca ini. Pikiran, hati, dan tindakan. Kalau di Indonesia apa itu RPP? Rencana pembelajaran. Kalau saya tanya, mana RPP-nya? Apa jawab gurunya? Apa yang ditunjukkan gurunya? Iya, dokumen, ya kan? Nah, pura-pura ditaruh di map, nakuti pengawas sama guru. RPP. Dokumen. Kalau guru Indonesia. Ini jawabannya guru Jepang yang saya tulis ini. Saya mengutip aja ini dari guru Jepang itu. Apa itu RPP? Mana RPP-mu? Katanya sama guru Jepang. RPP saya itu Pak ada dalam pikiran saya dan hati saya dan tindakan saya. Itulah RPP saya Pak. Bila Anda pengen tahu RPP saya, dulu Bapak di situ, lihat saya mengajar. Disitulah Anda tahu yang mana RPP saya. Kira-kira gitu jawabannya guru Jepang itu. Jadi RPP itu hati pikiran. Iya kan? Tapi kalau ditanya, mana buku? Semua guru Jepang menulis buku sendiri. Menulis buku sendiri. Jadi kalau ada pun buku nasional, itu hanya acuan saja. Oke. Semua guru di Jepang menulis strategi pembelajarannya detail. Sampai jobnya pun ditulis. Kalau nanti saya akan melucu ini. Ditulis melucu apa yang mau dibilang. Jangan salah ya. Begitu guru di Jepang itu. Jangankan RPP yang lucu aja ditulisnya. Apalagi rencana pembelajarannya. Jadi bukan 1 lembar RPP-nya.
Ini masih sesat ini kalau satu lembar. Nggak mungkin. Banyak RPP itu. Orang pikiran, hati, dan tindakan. Guru itu selaras pikiran, hati, dan tindakannya. Ucapannya pun selaras. Itulah hebatnya seorang guru itu. Iya kan? Maka persyaratan pertama jadi guru tadi jujur, benar, adil. Orang yang benar itu, orang yang jujur itu, yang bisa benar, yang bisa adil itu. Oke. Nah, ini RPP-nya seperti itu. Karena itu prinsip yang dipakai di RPP itu adalah ini. Dia bisa menjelaskan sendiri, bisa dipakai untuk belajar sendiri, dan murid bisa menilai diri sendiri. Self-explain, self-learning, dan self-assessment. Oke? Nah, nggak usah dipoto-foto, nanti kan bisa diam. Orang nanti ditinggalin kok ini. Oke. Sekarang kita masuk di PPG. Tadi kan di sini lihat ini. Ada kata-kata PPG-nya nih kan. Melalui PPG. Jadi kalian itu peserta PPG. Ada jaminan nggak kalian begitu lulus jadi guru profesional ini? Ada jaminan kalian lulus? Ujiannya nasional. CBT, Computer Based Test, nggak bisa diapa-apain. Anda ikut CBT, enter yang terakhir itu keluar, skor udah muncul. Siapa yang bisa? Menteri pun nggak bisa mengubah itu. Saya ketua panitia nasionalnya ini. Penyelenggara UKM PPG, saya pun nggak bisa. Soalnya pun saya nggak mau akses. Saya nggak mau. Supaya jangan sampai diduga kalau soal-soal UP itu bisa diakses oleh siapa saja, kan dicurigai kan. Meski saya ketuanya, megang SK Menteri, saya nggak mau mengakses itu. Saya bilang sama kawan-kawan saya tak mau. Supaya itu betul-betul terjaga. Nggak bisa diapa-apain. Orang CBT, Computer Based Test. Bahkan panitia nasional sekarang bisa membuat CBT berbasis domisili. Pakai Save in the Browser. Pakai itu kita. Kalian di rumah ujian. Di rumah aja. Pakai Android ini, kamera di sini. Udah laptop di situ, asal ada jaringan aja. Bisa objektif. Jadi gimana kalau di rumah itu Pak? Makanya menghadap ke sana, di belakangnya dinding. Jadi kamera dari sini. Baru kalian kita pindahkan ke kamera di kampus, ke layar di kampus. Udah, dia mati, gampang. Lebih objektif ini daripada di TUK. Kenapa? Kalau saya amati si A, guru A ini, peserta PPGA, gini-gini aja, berarti kayak ikut ujian itu. Ikut ujian. Kalau ikut ujian itu kan langsung nampak tekun kan. Udah saya putus jaringan tuh dia. Langsung mencari-cari. Ya kok nggak bisa ini Pak? Kenapa ini Pak? Makanya yang benar kau ujian. Dari tadi Asina lihat gini-gini aja. Mau ujian atau tidak? Mau ujian Pak? Ya sudah. Coba dulu siapa itu yang di samping kiri. Coba kamera arahkan ke situ. Rupanya dari situ kakaknya. Ngejar-ngejar. Bisa disuruh keluar nggak itu? Bisa. Lanjut. Jadi nggak bisa dia apa-apa. Artinya apa? Kita ini nanti di penghujung PPG ini ada rasionalnya mengapa harus ikut PPG, mengapa dibangun. Oke? Sekarang jam 12, masih lama ternyata. Oke? Kan sampai jam 12 katanya kan. Nanti gak ada tanya jawab, orang kita udah langsung ini. Kalian bisa nanya saya langsung ini kalau merasa ada sesuatu yang mau dikonfirmasi. Saya buat ini agak cepat sekarang. Karena ini rasionalnya saja. Lihat apa yang diperlukan anak-anak Indonesia. Logika yang kita bangun bagi guru Indonesia. Ini anak Indonesia menghadapi turbulensi seperti ini kehidupannya. Karena itu cara belajarnya begitu. Maka gurunya ini. Kan kira-kira gitu logikanya kan. Nah ini anak-anak Indonesia sekarang ini. Yang mau dihadapi inventive thinking, effective communication, high productivity. Itu anak-anak Indonesia yang bisa bertarung di masa depan. Terus supaya mencetak orang yang seperti itu. Itu rasionalnya. Lihat ini. Untuk apa orang datang ke sekolah, mengubah cara berpikir, mengubah cara bekerja, memiliki tools untuk bekerja dan living in the world, mengerti hidup berbangsa bernegara, hidup di Lampung, hidup di Indonesia, hidup di dunia. Saya ini warga Lampung, tapi warga negara Indonesia juga, tapi komunitas dunia juga, living in the world. Siapa gurunya yang mencetak itu? Kan kira-kira gini. Berikutnya lihat. Di sini di abad 21 ini, di abad 21 ini, di sini saya akan buat IT literacy dan communication. Jadi kalau kalian tidak bisa IT literasinya rendah, masa nyuruh-nyuruh murid kalian? Gimana cara kalian mengajarkan murid orang kalian pun nggak bisa? Muridnya bilang, cobalah ibu bikin contohnya. Kau nanya-nanya contoh, kau belajar aja udah. Karena gurunya nggak bisa kan? Nah, berat kalau kayak gitu caranya. Ya, argumentasinya itu. Nah, sekarang argumentasi berikutnya, lihat. Inilah dilema teknologi dan pembelajaran. Sumbu X, mengerti sumbu X ya? Kalian kan lulusan S1. The single biggest problem facing education today is our digital immigrant teacher. Jadi banyak guru-guru yang imigran terhadap teknologi. Itu masalah kita gitu. Nah,
Lihat dilemanya dia. Saya buat sumbu X-nya ini materi ajar kalian. Oke, tadi kan menguasai materi kan? Nah, lalu saya buat sumbu Y-nya itu, sumbu X-nya ini materi kalian itu mutakhir atau bagus dan materi lama. Sumbu Y-nya saya buat ini metodologi pembelajaran. Kan metode belajar tadi nomor 2. Di sini ditunjukkan kematangan kepribadian saya pada saat mengajar itu gitu. Nah, lihat dilemanya, lihat. Ada guru yang materinya bagus, ini, dan cara mengajarnya juga bagus. Ya kan? Ini namanya guru yang inspiratif. Guru masa depan itu. Guru profesional, lulusan PPG Unila itu, FK Unila, itulah dia. Oke? Dan itulah yang mau dikejar di PPG. Materinya dikuasai dan metode belajarnya pun dikuasainya. Dan kepribadiannya matang. Itulah yang mau dikejar di PPG. Gak ada yang lain, gak ada. Coba bayangkan ada guru, materinya, cara mengajarnya bagus, hebat cara mengajarnya. Murid ketawa-ketawa dan terpesona muridnya. Tapi materinya buruk ini kan. Di kuadran ini kan materinya materi lama ini kan. Guru ini berhasil mengajarkan yang tak berguna. Karena tak berguna lagi materi itu. Murid cuma ketawa-ketawa jadi buatnya. Sukses mengajarkan yang tak berguna itu. Ada guru materinya hebat ini, mutakhir. Tapi cara mengajarnya buruk. Murid tak mau belajar. Gagal mengajarkan yang berguna itu. Ada guru di sini materinya buruk, cara mengajarnya buruk, udahlah berdoa aja kita dia pensiun sehat-sehat. Ada yang mau dibuat sama dia itu, materinya buruk, metodenya pun buruk. Biarlah dia sehat-sehat sampai pensiun. Jadi tadi saya ditanya Mas Tias itu, sekali pertanyaan Mas Tias tadi. Ada guru Pak, yang dia pahit nggak mau lagi Pak dia. Mau di PPG, mau di nggak bisa lagi Pak. Ya nggak apa-apa saya bilang ya kan. Yang penting dia jangan guru profesional. Dia jadi guru aja terus. Gaji PNS-nya terima terus. Tapi jangan minta yang menjadi guru profesional. Karena syarat menjadi guru profesional itu ada. Kan kesalahannya di situ. Datanglah oknum-oknum pejabat ini di pura-pura diberikan PHP. Nggak ada kayak gitu di pendidikan ini. Nggak ada. Standar guru profesional jelas. Tapi jangan pula dia diusir jadi guru. Biarlah jadi pensiun. Toh nanti yang panggil dia Allah SWT dia aja. Ya kan? Gitu loh jawabnya. Dia bilang, saya udah nggak bisa apa-apa ini saya Pak. Jadi percuma Pak Bapak ini nguji-nguji saya segala macam. Ya nggak apa-apa, Bapak jangan guru profesional. Tapi kalau dibilang, tapi mau kasihan lah Bapak, tambahin gaji saya, itu boleh. Kita lapar lah sama wali kota sama bupati. Ada nggak APBD itu menambahi gaji orang ini? Karena orang ini udah nggak bisa guru profesional Pak. Boleh kan? Jadi kita harus objektif melihat keadaan ini. Jangan kasih PHP aja sama orang, sama guru, pura-pura. Supaya populer, nggak ada itu. Bilang terus terang, ya nggak apa-apa. Tapi Bapak jangan minta guru profesional ya. Gitu loh maksudnya, ya kan? Masa minta anak belum kawin, gimana caranya? Itu hanya bisa Siti Mariam. Ya kan? Nggak ada yang lain itu. Saya pengen anak lah Pak, tapi saya nggak usah kawin lah. Bisa. Masa dapat tunjangan profesi sertifikat pendidik, tapi bukan guru profesional, oke? Nah ini dilemanya. Jadi kalau ditanya sekarang, kenapa saya menjelaskannya seperti ini? Bapak ini jauh lebih mudah dari saya pakai definisi. Yang dimaksud dengan PPG Prajabatan ialah tujuannya. Pak yang ingatnya itu. Kalau gini kan ingatnya gini. Saya pengen di kuadran pertama saja Pak. Oke, baru betul. Karena kalau kita bikin pun di surga neraka gampang Pak. Ini hablum minan nas. Oke? Ini hablum minallah. Pertama, iya kan? Kalau di sini sama Tuhan bagus, sama manusia tak bagus, neraka. Di sini kuadran keempat, sama manusia bagus, sama Tuhan tak bagus, neraka. Di sini sama Tuhan tak bagus, sama manusia kerak-kerak neraka itu loh. Jadi bisa, oke. Supaya mudah mengingatnya begitu ya, Bapak adik-adik sekalian. Nah sekarang rasional yang pergeseran paradigma. Lihat, tadi bicara sikap. Jangan anak-anak Indonesia itu di racing di jalur pengetahuan untuk membentuk sikap, nggak jalan. Makanya banyak dokter yang ditangkap oleh itu. Artinya bisa ilmu orang tinggi sikapnya buruk, bisa nggak? Nah, yang salah itu tadi, makanya saya tertarik dengan pertanyaan yang tadi pagi itu dari Mas apa tadi namanya? Pokoknya
Adalah tadi fotonya di TV. Ya, oke. Nah, lihat ini. Kalau mau memperbaiki sikap anak, pertanyaannya tadi itu, cara membangun sikap ini dia membangun sikap. Sorry. Lihat nih ya, saya jelasin ya. Cara membangun sikap, latih anak itu untuk menerima, merespon, membuat nilai, dan melakukan dan membiasakan. Itu bangunan untuk membangun sikap. Sementara kalau untuk membangun yang namanya pengetahuan, mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, membangun keterampilan itu mengobservasi, bertanya, beda kan? Coba lihat sekarang. Di sini mengobservasi, mengingat, menerima, beda kan? Itulah pentingnya guru mengerti bagaimana cara membangun penerimaan anak. Jadi bertarung bukan di pikiran, tapi bertarung di hati anak itu. Bagaimana anak ini supaya menerima bahwa jujur itu perlu. Itulah pentingnya inspirasi, bolak-balik saya katakan. Jadi guru itu harus kaya inspirasi. Contoh begini. Sri Lestari. Sayangku. Kenapa anak itu harus jujur? Kenapa jujur itu penting? Yes. Ya. Jadi jujur inilah fondasi segala-galanya. Awal mula dari semua kebaikan itu adalah kejujuran. DPR yang jujur, bupati yang jujur, presiden yang jujur, guru yang jujur, orang tua yang jujur, istri yang jujur, suami yang jujur, awal segala-galanya. Jadi kalau ditanya, mengapa harus perlu jujur? Karena semua orang jujur itu hidupnya baik-baik. Itu jawabnya. Adakah kalian tengok orangnya jujur? Dosen kita itu jujur kali itu. Tapi kok hidupnya morak-marik? Ada yang kayak gitu? Adakah kalian tengok? Kalau nanti kalian riset, suruh anak-anak meriset nanti, seluruh penduduk di Lampung ini, cari orang-orang yang jujur. Semua hidupnya baik-baik. Pasti. Bukan saya menjamin itu. Tapi nanti akan dibilang, tapi bapak itu pak, jujurnya itu pak, tapi kok hidupnya morat-marit. Itu namanya pura-pura jujur, itu namanya itu, bukan jujur. Ini jujur. Oke. Tapi bapak itu pak tidak jujur, mobilnya 3 pak, rumahnya baru. Sebentar lagi ditangkap itu, gitu aja dong. Udah. Pasti itu. Nah, oke. Sekarang kejujuran di racing di jalur ini, di sini menerima dulu. Kenapa saya harus jujur? Berterima. Oh, ternyata jujur itu penting karena semua orang jujur hidupnya baik-baik. Berterima di hati kan? Saya memberi nilai pada jujur itu, value namanya. Mulailah saya coba-coba untuk jujur. Dan saya biasakan untuk jujur. Begitu terbiasa dari kecil jujur, nanti dia jadi bupati dia tidak jujur, nggak mau. Jadi DPR, jadi kepala dinas nggak mau. Jadi kepala sekolah nggak mau. Begitulah jujur itu. Kalau sudah menjadi kulturnya. Nah sekarang di racing di jalur ini jujurnya nggak jalan. Yang penting pendidikannya tinggi-tinggi, kasih ilmu banyak-banyak. Begitu ilmu banyak, menipu dia. Yang bisa menipu pajak orang-orang yang pintar tentang pajak. Jadi orang pintar tapi karakternya buruk, monster di negaranya. Lebih jahat daripada orang-orang kejahatan orang bodoh itu hanya mencuri sawi, mencuri sendal, mencuri gula di. Kejahatan orang pintar itu seperti kebajikan, tapi menghancurkan negara. Itu kejahatan orang pintar. Maka bahaya sekali orang pintar itu kalau jahat. Masalah kita ya di situ. Nah, jangan racing orang di jalurnya, di jalur pengetahuan dan keterampilan. Karena ini beda. Keterampilan bisa dilatih. Saya observe ini. Saya observasi. Handphone ini saya observasi ini. Terus saya bertanya dalam hati. Bertanya saya, kenapa ya bisa ini menghubungkan kita ini? Terus memorinya berapa ini kira-kira? Kan gitu. Semakin tinggi ilmu saya, semakin pandai saya bertanya. Semakin rendah ilmu saya, semakin bodoh saya bertanya. Di mana kau beli handphone ini? Berapa harganya? Itu kan pertanyaan yang nggak perlu. Tapi bisa saya tanya, RAM-nya berapa? Bisa menyimpan data berapa banyak? Terus kalau saya mau menggunakan analisis jalur, bisa nggak dikerjakan? Itu pertanyaan orang pintar. Maka orang, lihatlah kualitas orang dari pertanyaannya, bukan dari jawabannya. Semakin hebat orang, semakin pintar bertanya. Ini bermula dari pertanyaan. Bisa nggak ini nirkabel dihubungkan ke komputer itu? Bisa kan? Bisa kan? Bisa. Nirkabel. Tapi pertanyaan itu yang mahal. Bukan yang membuat ini yang hebat. Ini semua unsurnya ada di bumi ini. Allah yang menciptakannya. Tapi yang bertanya itu mahal kan nilai. Nah,
Inilah jalurnya pergeseran paradigma pembelajaran. Bila mahasiswa PPG tidak betul-betul menyadari ini, bahwa saya tidak bisa meracing sikap murid terbentuk di jalur pengetahuan, nggak bisa jadi guru profesional. Maka dia mengejar penerimaan murid, diberikannya waktunya, ya kan, didedikasikan waktunya, diwakafkannya dirinya untuk melihat apakah murid saya yang berterima atau tidak tentang sebuah kebaikan. Dari mana saya tahu? Saya itu tadi yang disampaikan profesor, dia loh, saya tanya dia, saya amati dia. Sebagai guru saya amati dia. Kalau toh tidak berterima puasa itu, kalau puasa karena mertua, begitu mertua pergi ke Jakarta nggak puasa lagi dia itu, habis. Apalagi tadi kewajiban Pak gitu. Bukan karena kewajiban. Puasa itu karena kebutuhan, bukan karena kewajiban. Kenapa saya harus puasa? Karena mudah-mudahan saya ini bisa bertakwa. Mudah-mudahan saya ini menjadi orang yang cerdas, ya kan? Mudah-mudahan saya orang yang kuat. Mudah-mudahan saya orang yang tegas. Itu orang puasa gitu loh. Nah, berikutnya coba lihat ini. Belajar setinggi-tinggi belajar itu adalah teach others, mengajar. Jadi kalau ditanya metode belajar yang paling efektif apa? Mengajar. Itu metode belajar yang paling efektif. Coba kalau saya suruh dia besok ngajar, setengah mati dia malam ini. Belajar dia. Iya kan? Teach others. Jadi kenapa diceramahi? Ya gitu kan. Saya nggak mau menceramahi, saya kan nanya-nanya juga sama kalian kan. Saya nggak boleh lewat dari 15 menit tak bertanya. Dilarang guru mengajar 15 menit tak bertanya. Itu namanya penceramah. Makanya di Australia di belakang itu ditulis. Setiap sekian menit saatnya untuk bertanya, saatnya untuk melucu, saatnya untuk minum kopi. Kalau ada kopi di pinggir ini ya. Kalau di Australia kan ditaruh kopi teh di pinggiran ini itu diambil murid. Karena di sana udah ditulis saatnya untuk minum, saatnya untuk melucu. Jadi kalau jadi guru nggak bisa melucu, tak usah jadi guru. Kalian bisa melucu nggak? Bisa kan? Nah, udah. Tapi jangan menyinggung orang yang melucu-lucunya ya kan? Oke. Nah sekarang ini teorinya, lihat. Atau belajar setinggi-tinggi belajar, doing real thing, mengerjakan sesuatu yang real, bukan berkhayal. Jadi pindahkan keadaan yang sesungguhnya ke kelas. Ya itu teorinya. Nah sekarang ini. Nah ini yang paling perlu kita sadari. Malangnya anak Indonesia itu apa? Lihat. Yang dibutuhkan di masa depan itu ini C4, C5, C6. Inilah namanya human world. Tapi anak-anak Indonesia di racing di jalur sini C1, C2, C3. Malam tidak anak-anak Indonesia ini. Padahal ini adalah pekerjaan komputer. Jadi nggak ada gunanya kalian mengajarkan C1, C2, C3. Walaupun itu jembatan menuju C4. Tapi jangan berhenti di C3. Anak-anak Indonesia itu malang nasibnya nanti. Karena pekerjaan manusia di masa depan itu hanya di 3 ini saja. Pindahlah. Supaya ngerti nanti, pastikan. Nah sekarang bertanya kan, gimana caranya Pak saya mengajar memastikan bahwa saya semua di level C4, C5, C6. Apa metodenya Pak? Nanti saya kasih metodenya. Jadi akhirnya PPG nanti belajar metode itu. Jadi kalau orang mau mengajarkan yang disebut dengan C4, C5, C6, pasti metode mengajarnya cuma 2 saja. Problem based learning dan project based learning. Jadi PPG ini adalah problem based learning dan project based learning. Semakin mungkin kalian belajar di PPG ini. 2 inilah yang disebut dengan life based learning. Belajar berbasis kehidupan. Itulah yang mahal itu. Jadi kalau kalian tidak bisa menerapkan PBL, PJBL, tidak ada gunanya. Kenapa? Karena tidak bisa menanamkan high order thinking. Tidak bisa. Oke. Nah, yang ini transformasi berpikir. Coba dilihat nih. Kalau ditanya guru Indonesia itu bukan main. Nah, Anda tahu HOTS? Tahu? Berapa persen? 70% guru Indonesia. Nggak tahu di ruangan ini. Coba tunjuk tangan dulu. Yang mengerti, menetapkan tujuan yang HOTS, materi yang HOTS, proses yang HOTS, penilaian yang HOTS. Coba tunjuk tangan dulu. Nggak percaya saya nggak tahu, tapi udahlah. Kalau ditanya, Anda paham HOTS? 40%. Apakah Anda mengajar dengan HOTS? Tinggal 20%. Apakah Anda konsisten? Tinggal 5%. Inilah maksud saya tadi. Hanya 2,7 juta anak Indonesia yang konsisten diajar dengan HOTS. Bagaimana mereka mau menjadi orang-orang yang inovatif di negeri ini? Makanya inovasi kita tinggal. Oke? Nah, sekarang, lihat nih. Yang mau dibutuhkan di masa depan itu adalah ini. Yang dibutuhkan itu ini. Non-rutin analitik dan non-rutin personal. Interpersonal. Ya anak-anak Indonesia diajari di sini. Di mana? Rutin manual, non-rutin manual, dan rutin kognitif.
Gak usah dicoret-coret layarnya ya, yang dari jaringan, ya, yang ikutnya online, gak usah dicoret-coret. Saya aja yang nunjuk-nunjuknya. Oke. Nah, ini kan dicoret ini layar, nggak apa-apa lah. Latihan nyoret-nyoret layar bagus juga itu ya kan. Nah, siapa orang kreatif itu? Bila berpikirnya tingkat tinggi, pintar berkomunikasi dan mampu bekerja sama. Mereka lah yang kreatif itu. Jadi untuk bisa kreatif, ya 3 ini. Itu bisa. Nah, atau ditambah dengan ini di matematik adalah computational thinking. Enak sekali hidup ini kalau mengerti computational thinking. Yaitu apa? Berpikir abstraksi, berpikir algoritma, pola, pattern, dan berpikir dekomposisi. Kalau tahu cara berpikir itu, hidup ini enak sekali. Beragama enak kali. Enak sekali beragama. Tapi kalau nggak tahu itu diprovokasi. Entah kapan kita diklaim misalnya jadi tidak toleran atau membenci agama lain. Siapa yang ngajarkan itu? Islam itu rahmatan lil alamin. Alam itu isinya apa? Bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuh-tumbuhan. Islam ini rahmat bagi hewan, rahmat bagi tumbuh-tumbuhan, rahmat bagi sungai, bagi laut. Coba bayangkan. Bagaimana kita akan membenci orang? Tapi ada juga oknum-oknum yang Islam benci, Pak, karena nggak ngerti Islam. Dipikirnya Islam itu bisa berjaya kalau tak membangun hubungan baik dengan manusia. Hablum minan nas. Nas itu apa? Ada disebut hablum minal mu'minin. Ada disebut gitu? Nggak ada. Nas. Coba, Al-Quran itu apa? Apa disebutkan di situ? Pedoman untuk orang Islam atau tidak? Bukan, tapi hudalin nas. Hudalin nas, petunjuk bagi manusia. Apa cuma Islam aja manusia? Pada Al-Quran berlaku kan hudalin nas wa bayinati minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia, bisa membedakan baik buruk. Al-Quran. Jadi siapa aja boleh pakai. Baca Al-Quran itu. Di situ segala macam peristiwa kebaikan. Artinya apa? Enak beragama kan kalau mengerti abstraksi kan. Saya bisa mengabstraksi Islam itu dengan cara seperti itu. Jadi saya tidak mungkin membenci agama manapun dan manusia manapun. Karena saya nggak akan pernah bisa menyentuh surga begitu saya membenci manusia lain. Nggak akan pernah. Karena hablum minan nas, hudalin nas. Itu. Memang ada seruan bagi orang yang beriman, tapi ada seruan bagi manusia. Ya ayuhan nas. Memang ada ya ayuhan ladzina amanu. Ada memang. Tetapi kalau tidak berpikirnya tanggung-tanggung berislam ini kacau. Halal darahnya begini segala macam. Musuh-musuhmu yang nyata adalah orang-orang kafir. Coba salah menerjemahkan itu, bukan begitu maksudnya. Dalil Al-Quran itu, dalil Islam itu adalah deduktif, computational thinking. Dalilnya deduktif. Maka begitu dibilang hudalin nas Al-Quran tunduk pada itu semuanya. Maka begitu dibilang rahmatan lil alamin, semua ayat harus tunduk ke situ. Berarti tidak benar ada musuh-musuh orang kafir. Nggak ada ayat itu seperti itu. Salah itu pasti. Karena tidak tunduk pada hukum pertama, karena deduktif. Begitulah enaknya kalau kita menguasai berpikir abstraksi algoritma, pattern atau pola, dan dekomposisi. Enak beragama ini, enak sama kawan, enak memahami negeri ini. Kalaupun ada yang salah sekarang di negeri, itu kan ria zaman aja. Tapi ingat, nggak ada orang bisa semena-mena terus berbuat kesalahan, kezoliman. Hukum akan tegak, hukum Allah itu akan tegak, cepat atau lambat. Jadi jangan kira ada yang bisa lolos. Kau bisa lolos di muka bumi ini, tapi kau tidak akan lolos nanti di akhirat. Tak akan itu. Siapa yang bisa lolos? Gak ada. Atas perbuatan sekecil apapun. Kalau perbuatan kejahatan kau itu adalah sebesar biji jarah, warnanya hitam, diletakkan di padang pasir yang warna hitam juga, Allah bisa cari perbuatan buruk itu. Pun perbuatan baik. Sekecil apapun perbuatan baikmu, tidak ada yang gratis. Semuanya pasti diganti. Ini cara berpikir komputasional ini. Tidak ada yang gratis. Rezeki tidak pernah salah. Salah alamat. Sebenarnya rezeki aku yang sama dia itu. Tak ada itu kawan. Tak ada itu adikku. Gak ada. Gak ada yang salah. Allah tidak pernah salah. Karena itulah cara berpikir itu yang diajarkan di anak-anak. Begitu dia memiliki cara berpikir itu. Enak. Hoax gak ada. Pilpres, pilkada, bupati. Gampang semua kita kerjakan. Karena memilih, kalau ada dua orang baik mau dipilih, pilih yang paling banyak baiknya. Kalau satu baik, satu buruk, pilih yang baik. Kalau dua-dua buruk, pilih yang paling sedikit buruknya. Computational thinking, abstraksi, algoritma itu. Hidup ini adalah algoritma.
Nggak ada. Itu sebab Rasulullah diturunkan untuk ilmu dan pengetahuan, bukan untuk tauhid. Tauhid itu urusannya Nabi Isa. Begitu mengabstraksinya. Begitu mengabstraksinya. Kalau orang misalnya Nabi Isa hebat, lahir tanpa bapak, ya Nabi Adam siapa bapaknya? Lebih hebat lagi Nabi Adam, tak ada bapak, tak ada ibu. Nabi Isa masih punya ibu. Hawa siapa? Siapa kira-kira ibunya si Hawa? Pernah kalian tahu? Ya ada. Bapaknya ada? Ada lah, Adam. Bapaknya Hawa ya Adam. Nabi Isa kira-kira, ini abstraksi ya. Nabi Isa ada bapak, ada ibu, tak ada bapak kan? Oke, gantung kan itu kan? Coba Nabi Adam tak ada bapak, tak ada ibu. Hawa ada bapak, tak ada ibu. Nabi Isa tak ada bapak, ada ibu. Gantung ini kan? Maka Nabi Muhammad ada bapak, ada ibu. Gak mungkin gantung kan? Gak mungkin gantung. Kira-kira kan? Masa gantung gitu kan? Begitu diciptakan setan, iblis, dia menurun terus amalnya kan gitu. Ini berpikir abstraksi nih, menurun terus amalnya. Karena berbuat jahat. Begitu diciptakan Nabi Muhammad misalnya Nabi Isa, naik terus amalnya kan? Sampai meninggal, makin hebat amalnya. Begitu diciptakan manusia, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang Nabi, kadang-kadang setan, kadang-kadang malaikat, ya kan? Nah, tapi janganlah penurunan ini tajam kali, nanti minus kita kan gitu. Begitu diciptakan malaikat, datar aja dia. Tak pernah malaikat itu berubah sedikit pun. Ya begitu dia patuh sepatu-patunya sejak diciptakan. Coba, ada yang gantung ciptaan Allah itu? Tidak ada. Itulah berpikir, itu yang perlu diajari itu. Jadi kalian PPG nanti sasarannya mengubah cara berpikir orang, itu yang mahal, oke? Nah sekarang dilema guru, walaupun kalian PPG, nah, nanti kalian ini akan menjadi orang yang berbekal masa lalu, mengajar sekarang, menyiapkan masa depan orang. Bahasa Medannya, sudahlah bekalnya masa lalu, disuruh mengajar sekarang, sok mau menyiapkan masa depan orang. Cuma ceritanya, satu-satunya cara Anda harus menjadi lifelong learner. Jadi PPG ini gak ada apa-apanya, ini hanya secuil dari perjalanan menjadi guru. Yang penting ini nanti ini, apakah Anda pembelajar? A lifelong learner is a lifelong winner, kata filsuf dari Afrika ini. Anda itu bisa pemenang kalau ini. Nah kira-kira argumentasinya begini. Ini panjang argumentasi saya buat supaya kalian jangan kira bahwa PPG ini simple dan sederhana, tidak. Tapi jangan juga takut. Ini dikira rumit-rumit amat, enggak. Nah lihat ini, akan muncul virtual classroom, augmented reality, virtual reality, artificial intelligence. Gimana kalau kalian tidak berubah? Nah sekarang lihat, ini robotnya. Sorry. Ini robotnya bukan main ini ngajarnya. Nggak terlawan kalian ini robotnya ini ngajar. Nih, lihat. Sorry. Sudah, nggak apa-apa. Ini video robot itu. Sudah. Nah, jadi nggak ada lupanya si kawan ini, si bro ini. Keren kali nih ngajar. Udah diisi semua materinya. Ya kalau kita kan masih bisa lupa sedikit kan. Dia nggak ngerti lupa ini. Udah, cukup deh. Nah sekarang kita lihat ini. Rekomendasi untuk siswa skill up digital age. Jadi anak-anak yang mau kalian ajar itu punya masa depan bila mengerti digital age. Karena itu rekomendasi untuk PPG fokus on digital skills. Termasuk skill-skill yang lain, oke? Nah, sekarang argumentasi yang berikutnya apa? Lihat nih. Ini tren ekonomi masa depan ini. 1 dari 2 pekerjaan menjadi computerized system. Artinya separuh orang menganggur kalau cuma diajari yang tadi C1, C2, C3. Karena pekerjaannya diambil oleh komputer. Karena itu diajari di C4, C5, C6. Itu loh ini argumentasinya. Amerika 47%. Kan udah lama. Coba lihat di Cina 77% pindah ke komputer. Malaysia 67%. 60% anak muda sekarang bekerja pada pekerjaan yang sekarang belum ada di 2035. Jadi bekerja di mana dia? Belum ada. Nantilah kita lihat karena muncul pekerjaan baru, oke? Nah sekarang pekerjaan-pekerjaan baru, lihat nih, penanganan data, kurator digital, perancang pengalaman virtual. Coba nih, ini operator jarak jauh, perawatan ini, asisten robot,
arsitek sampah, pemandu wisata luar angkasa. Anda tahu sekarang Elon Musk itu apa yang dirancangnya sekarang? Listrik. Dua pesawat untuk ke luar angkasa dan telepon tanpa Kabel. tanpa hambatan. Dua itu dirancangnya. Kalau handphonenya dia ini sekarang, ini punya Sri Lestari. Ya, ya. Nah, kalau ini kita bawa ke hutan ada jaringan gak ini? Nah itu dia. Nanti Elon Musk bikin, gak ada istilah jaringan. Semua dicantol di udara ini, semua adalah jaringan. Itu nanti. Makanya ketika dia akan memberangkatkan orang ini tamasya ke luar angkasa. Pertanyaan yang mau tamasya, jadi gimana saya bisa menghubungi keluarga saya enggak? Kan gitu kira-kira. Makanya diciptakannya handphone. Sekarang mati-matian Elon Musk itu untuk membuat itu. Itu artinya akan lahir pemandu wisata luar angkasa. Siapa yang mau mendaftar duluan? Biar saya daftarkan sama Elon Musk. Siapa yang mau mendaftar duluan? Pemandu. Nah, ini kan nggak boleh nggak tahu gurunya. Katanya, nah ini di sini nanti kan ada guru BIPA misalnya, apalagi guru SD. Katanya, Bu, akan ada nanti wisata luar angkasa. Kau ada aja pertanyaan kau, yang ini aja bukan bisa kau pelajari. Jangan jawab begitu ya kan. Ada guru yang bisa guru biologi. Kenapa ayam menetas 21 hari telur? Betul nggak 21 hari? Tahu apa jawab gurunya? Guru biologinya? Karena kalau 22 hari kelamaan, kalau 20 hari kecepatan. Itulah pula jawab gurunya. Jangan jadi guru yang seperti itu. Jelasin dong kenapa 21 hari kan? Oke. Ini pekerjaan-pekerjaan baru, bahkan coba lihat dulu ini lihat nih. Ada nostalgist, simplicity expert, healthcare navigator, solar specialist. Jadi nggak bisa, kita harus bicara itu. Rasional yang keputusan. Inilah yang saya sebut potret PPG tadi lihat. Orang makin bagus kan? Berarti UKM PPG ini berhasil, PPG ini berhasil membuat guru Indonesia belajar. Itu yang perlu dulu. Sebab yang terpenting menjadi guru itu kan pembelajar. Jangan suruh-suruh anak belajar, awak pun tak belajar. Itu namanya nggak benar itu. Iya kan? Nah, jadi hanya guru yang pembelajar yang berani menyuruh anak belajar. Itu dia. Nah, ini naik terus dia. Tapi dulu sedikit-sedikit yang lulus makin lama makin bagus. Itu yang mau saya sampaikan. Nah sekarang lihat fenomena tunjangan profesi. 13 tahun tunjangan profesi dibayar. Ada yang berubah di sekolah. Sudah 13 tahun tunjangan profesi. Tanya dulu kawan-kawan guru itu. Berubahkah orang itu? Kenapa nggak berubah? Kenapa nggak berubah? Siapa yang bisa jawab dari penjelasan saya kali ini? Mindset. Karena mindsetnya nggak berubah. Jadi dipikirnya tunjangan profesi ini itu kewajiban negara. Ya bayar dong sama saya. Harusnya kan berubah cara mengajar. Waktu itu saya memberi arahan pada guru PPKN di Jawa Tengah. Alhamdulillah Pak, sejak itu profesi ini kan udah umroh sudah naik haji. Lalu saya tanya, apakah cara ibu mengajar berubah? Belum. Haram uang itu dipakai untuk naik haji. Tidak boleh. Karena tunjangan profesi diberikan untuk mengubah cara mengajar kita. Tapi kalau cara mengajar kita sudah berubah, mau pakai naik haji, mau pakai kawin lagi, nggak ada masalah. Kalau laki-laki, apa masalahnya? Nggak ada. Itu loh. Nah, oke. Adik-adikku sekalian, ini saya bangun ini logikanya. Kenapa indeks inovasi kita rendah? Karena kreativitas rendah. Kenapa kreativitas rendah? Karena critical thinking rendah, komunikasi kita rendah, kolaborasi. Kenapa rendah? Tidak diajarkan guru. Kok nggak diajarkan guru? Gurunya nggak tahu. Bagaimana mengajarkan yang tidak tahu? Saya sukses Pak mengajarkan yang saya tidak tahu itu bisa. Nah ini sebuah logika yang lihat nih. Ranking 87. Malu nggak kita di Indonesia ranking 87? 2022 ranking berapa kita? Ranking 75. Coba lihat ini. Vietnam, Thailand, Filipina, Malaysia. Kalau nggak adanya rasa malu di kita, bukan lagi manusia itu namanya ya kan. Rasanya malu kita kan. Kenapa? Mereka itu rankingnya bagus. Oke. Nah itu. Nah 5 menit lagi. Saya potong. Jadi yang saya bicarakan lagi fenomena gap, fenomena riset dan fenomena teori. Jangan sampai salah menerapkan teori pendidikan ini, maksud saya itu. Nah, jadi kalau ditelusuri apa yang dimaksud di sana, di gap fenomena itu apa yang diriset itu dia. Sekarang kerangka pikirnya. Atas itu semua, bagaimana kita membangun kerangka pikir supaya PPG ini berhasil. Lihat nih, ini dia kerangkanya. Buat kualitas kurikulum, dukungan politik harus jelas, dukungan semuanya jelas, kualitas lulusan saat ini, kualitas lulusan di masa depan apa, dan kualitas guru di era digital nanti gimana,
pendidikan PPG-nya kayak apa, dan model pembinaan gurunya kayak apa. Kalau diterusin ini, pembinaan gurunya seperti ini, harus bicara pemberdayaan kesejahteraan pendidikan hukum. Kalau bicara tentang pendidikan ini, inilah kalian, terintegrasi. Nanti tidak seperti ini PPG kalian di masa depan. Mulai dari S1, satu paket dengan PPG-nya. Kayak dokter itu, kayak lawyer, kayak akuntan. Lu kenapa guru kayak gini? Karena kita belakangan jadi profesi. Ya kan? Sudah ada pula yang terlanjur jadi guru, baru datang guru sebagai profesi. Ibaratnya mereka itu sudah jadi menantu. Masa mau kita pecat? Kesepian anak kita. Tapi kalau cari menantu, boleh nggak saya kalau cari menantu? Kamu apa kerjanya? Kamu bisa nggak, Imam? Boleh nggak saya begitu kalau saya mencari menantu? Boleh. Itulah kalian prajabatan ini. Tapi kalau yang sudah jadi menantu, mau dipecat? Itulah guru yang diangkat sebelum istilah profesi-profesi ini ada gitu. Jadi ada guru ini yang sudah jadi menantu, ada yang sebelum menantu. Kalian ini prajabatan, belum jadi menantu kalian, belum jadi guru. Oke. Nah sekarang kerangka pikirnya lihat nih, lihat. Anak-anak Indonesia akan berhadapan dengan kehidupan turbulensi yang luar biasa. Jadi kemampuannya harus bisa memecahkan masalah dan living and working together. Dan inisiatif digital literacy critical itu modalnya. Karena itu kita butuh life based learning. Itu yang saya sebutkan tadi, problem dan project based. Percaya kalian nanti tepat jam 12 ini bisa kita selesaikan. Kalau nggak bisa nggak benar berarti kita. Nah, bagaimana sosok untuk gurunya? Lihat. Oke. Nah, sekarang inilah dia kurikulum PPG-nya yang mau saya kritisi. Karena ini kuliah, saya boleh dong mengkritisi ini. Lihat. Dulu ada namanya PSPN dan portofolio untuk membuat guru profesional. Kasih aja udah sertifikatnya bagi-bagi. Nah, terus ada portofolio, ada PLPG, habis rejimnya. Ada PPG Daljab. Sekarang ada PPG Praja. Dulu materi PLPG ini, materi PPG Daljab ini, tahu-tahu materi Prajab kayak gini nih. Yang nggak nyambung sebetulnya. Nggak nyambung. Kenapa? Karena pengulangan. Bagaimana cara menentukan pendidikan profesi? Apa yang mau dikerjakan guru selama menjadi guru? Menetapkan tujuan anak datang ke sekolah. Ya nomor 1. Nomor 2, memilih materi yang relevan. 3, membuat proses, merancang proses. 4, menilai. Maka mata kuliahnya mestinya itu. Katanya kita ini belajar ke Singapura, ke Australia, ke Amerika. Oh tahu-tahu kayak gini kurikulumnya. Ini namanya PSMS Medan bertanding dengan Persibaya menang Persib Bandung. Apa? Nah, sekarang coba kita benchmarking dulu supaya memastikan kurikulum yang tadi itu benar apa enggak. Lihat ini. Inilah di Australia. Professional knowledge, professional practice, professional engagement. Know students and how they learn. Ya kan? Jadi ini plan and implement effective teaching and learning. Ini dia. Sama dengan kita kan, betul ya kan? Nah, yang 7 tadi yang saya sampaikan itu. Oke, kita pindah ke Finlandia yang hebat luar biasa itu. Nih, high level content, skill, academic skill. Sama. Coba kita pindah ke Amerika Serikat. Kalau nggak percaya kalian pergi nanti ke Amerika. Ini dia. Nah, ya kan? Sama. Coba kita pindah di Asia apa? Di Singapura. Ini dia. Jadi kalau belajar di sini kok yang tadi kurikulumnya. Jawablah sekarang. Ya kami kan nggak tahu Pak, kami kan peserta PPG Praja. Ya bapak-bapak dosen ini lain jawab gitu ya kan. Nah oke, kita pindah ke ASEAN dan seterusnya. Ini gambarannya bahwa nih, guru itu bergerak dari sini. Dari, ya ini, discipline mind, synthesis mind, creative mind, respectful mind, dan ethical mind. Jadi gitu gerakan guru itu. Udah saya jelasin tadi. Nah sekarang usul saya di masa depan nanti, sebetulnya ini pertimbangannya harmonisasi ini. Jangan racing. Jadi SD jauh usah jor-joran pakai pengetahuan, sedikit aja pengetahuan. Ini namanya harmonisasi vertikal dan harmonisasi horizontal. Sikap yang banyak di SD. Sebab jangan terlambat membangun sikap. Begitu terlambat gak ada gunanya. Dosen sebetulnya tinggal moles-moles saja di perguruan tinggi. Yang banyak di perguruan tinggi itu belajar tentang pengetahuan dan skill. Sebab sudah mau kerja. Ibarat pohon sudah mau berbuah. Jangan suruh pohon begitu ditanam berbuah. Kayak gitulah kira-kira anak SD. Masa baru ditanam suruh berbuah pohonnya? Ya nggak bisa. Nah, ini mestinya yang harus dipahami oleh guru profesional itu. Jadi pijakannya ini, cara membuatnya gitu. Nah, kemudian gini, ini kan gambaran masa depan. Turunkan kompetensi. Lahirlah sosok untuk guru. Maka kepribadian, jadi gimana sebetulnya pertimbangan yang fundamental? Kepribadian yang mempesona, teladan, ikhlas itulah yang dituangkan dia bisa menjadi
membelajarkan orang dan selalu memperbaiki diri. Ini dia konstruksinya gitu loh. Nah, kemudian yang terakhir arsitekturnya. Berdiri di depan kelas itu kita bicara mencetak para pembelajar. Jadi jangan lupa, apapun peristiwanya, apapun topik belajarnya nanti, ingat bahwa kalian mencetak para pembelajar. Mencetak orang yang percaya diri, mencetak warga negara dan kontributor peradaban. Ini kalian guru profesional. Tapi ingat, di sini dicetak menjadi pembelajar sepanjang hayat. Tapi passwordnya adalah iman takwa, akhlak mulia. Harus itu passwordnya. Kalau nggak ada passwordnya itu nggak bisa. Nah, sekarang yang terakhir, karena sudah mau jam 12, kalau saya masih kurang 5 sih. Kalau di Lampung jam 12, saya masih kurang 5. Kita pakai jam saya ya. Oke. Nah, ini yang sudah saya jelasin tadi, rangkuman tentatifnya. Kita sedang bicara transformative nation. Maka itu transformative education, transformative learning, dan transformative kompetensi. Itu, jangan bicara lagi link and match, nggak ada. Perubahan sangat cepat. Jadi siapa yang hebat itu? Yang bisa mentransformasikan dirinya. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Karena itulah yang beruntung. Kalau hari ini lebih jelek dari hari kemarin? Enggak, yang sama yang rugi. Kalau hari ini lebih jelek dari hari kemarin, dilaknat. Oke, kita sedang bicara inovasi jawabnya. Ini yang mau kita integrasikan pada PPG, kemaslahatan bangsa. Dan kita bicara outcome based education. Rancang dari ujungnya. Kalau kami tambah nanti kayak apa? Itu maksudnya. Jadi backward design. Nah, outcome based curriculum, outcome based learning, outcome based assessment. Tetapi saya mengajukan kompetensi gurunya harus dirubah. Yang lain tetap soal nilai tapi di ini. Programmer dan coder di bidangnya. Itu saya ajukan itu. Kalian inilah. Kalian ini harus programmer. Gimana mengubah mata kuliahnya? Nah, sebelum ini coba kita dengarkan ini. Pengalaman seminggu di Finlandia bulan lalu sangat membekas dalam benak saya. Sehingga saya mencari-cari mengapa Finlandia menjadi negara paling makmur di dunia. Padahal Finlandia tidak memiliki sumber kekayaan alam yang berlimpah. Juga kondisi musim negara ini sangat ekstrim karena dekat dengan kutub utara. Fakta tentang Finlandia adalah negara paling nyaman untuk tempat tinggal manusia di dunia berdasarkan survei CNN. Di semua negara setelah New Zealand itu karena apa? Inilah yang saya ingin tahu. Penduduknya termasuk memiliki pendapatan tertinggi di dunia. Menjadi Finlandia salah satu negara paling makmur di dunia ini. Juga menjadikan negara Finlandia negara paling bersih dan paling tertib sedunia. Sebagai seorang yang memiliki hobi membaca, saya berkesimpulan jangan-jangan negara paling nyaman sedunia ini, New Zealand dan Finlandia ini, pendidikannya tinggi-tinggi orang-orangnya. Atau knowledge-nya sangat baik. Tetapi saya baru tahu ketika saya bertanya dengan beberapa orang mengapa Finlandia itu nyaman ditinggali dan orang bahagia di sana. Karena mereka percaya bahwa kejujuran adalah resep makmur dan bahagia. Mereka yakin dengan kejujuran yang dimiliki setiap aparat, pejabat, anggota parlemen akan membuat negara menjadi makmur tanpa perlu menjadi pintar dalam bidang pendidikan. Pokoknya EQ banget deh tuh bangsa. Jadi mereka sangat memfokuskan pada emotional quotient. Mereka yakin sekali bahwa dengan moto mereka, kejujuran adalah awal dari semua kebaikan, bukan kepintaran. Kejujuran dan etika moral adalah prioritas negara Finlandia dalam 20 tahun terakhir. Dan hanya dalam 5 tahun mereka berubah dengan cepat tingkat kemakmuran dan kebahagiaan negara ini. Sekali lagi, bukan karena kepintaran atau kekayaan alam mereka. Kekayaan hati mereka adalah kunci kemakmuran dan kebahagiaan. Mereka tidak mau berbuat salah bukan karena takut dihukum, tetapi takut ditiru generasi di bawah mereka dan kemudian menulari yang lainnya. Dan Finlandia dapat pelajaran bahwa bahagia itu bukan kebanyakan aturan, tetapi tingginya kesadaran. Dari mana semua itu didapat? Dari kejujuran. Kejujuran ternyata membuat tingkat kenyamanan dan kebahagiaannya tinggi. Apa efek saya ke Finlandia? Mungkin mimpi membuat negara Indonesia ini menjadi makmur dengan kejujuran. Tetapi hal ini bukan tidak mungkin. Saya tertarik ingin membuat lingkungan kecil untuk saya tumbuh bersama kejujuran. Saya kok berpikir ingin membuat perumahan sederhana 100 unit yang isinya orang-orang yang mau jujur dan terbuka bersama. Kita memilih tetangga kita sebagai extended family kita, yaitu orang-orang yang satu visi, ingin mengajari kejujuran dan keterbukaan bersama. Adakah yang minat bergabung? Saya yakin pasti saya tidak sendirian. Adik-adik sekalian, kata kunci pertama adalah soal kejujuran. Bila pendidikan Indonesia tidak mengintegrasikan kejujuran, tidak ada gunanya semua program ini. Sia-sia, tak akan berhasil. Satu, kejujuran. Yang kedua, kesadaran. Setinggi-tinggi peradaban manusia adalah kesadaran. Bangunlah sebuah kesadaran hanya lewat pendidikan. Yang ketiga tadi, orang Finlandia takut berbuat buruk bukan karena takut ditangkap polisi, takut ditangkap KPK. Tapi mereka takut perbuatannya itu ditiru oleh generasi.
Sehingga berputar terus perbuatan buruknya di diri generasi. Kalau dia bertobat pun, mati pun dia gak ada gunanya lagi bertobat. Kenapa? Karena perbuatannya terus ditiru generasi. Sebaliknya perbuatan baik, bila mati pun orangnya, perbuatan baiknya bisa hidup terus menerus. Begitu mulianya sikap mereka. Itulah makanya pendidikan. Di akhir ini saya mengutip 5 quote yang paling terkenal menurut saya. 1, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena dia tidak hidup di zamanmu. Ali bin Abi Thalib. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar. Jadi jangan dikira enjoyful learning, gak ada itu. Belajar itu pahit, sungguh-sungguh. Barang siapa yang tidak mau pahitnya belajar, dia akan hidup merasakan hinanya hidup dengan kebodohan. Jadi belajar itu harus sungguh-sungguh, harus serius. Makanya fisabilillah di jalan Tuhan itu belajar itu. Oke. Kemudian kata pergerakan yang paling berbahaya bagi satu bangsa bukan kemiskinan, kelaparan, bukan turbulensi, tapi cara berpikir, menggunakan cara berpikir masa lalu untuk menyelesaikan sekarang. It is to act with yesterday's logic. Itu yang salah. Jangan pakai itu. Yang terakhir kata itu tadi, kata Einstein itu, once you stop learning, you start dying. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Itulah guru sejatinya. Tapi dari semua itu yang paling saya senang adalah apa yang disampaikan oleh Charles Darwin. It is not the strongest of species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. Bukanlah yang terpintar, yang terkuat akan bertahan di bumi ini, tapi mereka-mereka yang responsif untuk berubah. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Responsive to change. Ayo kita berubah supaya ada gunanya PPG ini. Karena hanya guru yang bisa mengantarkan negeri ini punya peradaban yang setinggi-tinggi peradaban tadi tentang kejujuran dan kesadaran. Itulah awal dari kebangkitan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.